Shalom. Puji Tuhan. Kami segenap pelayan gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semuanya. Pagi hari yang indah ini kita menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita nyatakan kebaikan Tuhan lewat puji-pujian kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan diam. Kepadamu Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Iya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu ya Tuhan. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepada kami. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah kami sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau kami nanti-nantikan sepanjang hidup kami. Haleluya. Haleluya. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu di pagi hari yang indah ini. Karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus pengharapan yang hidup, yang sekalipun langit dan bumi lenyap akan berlangsung sampai selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena janji-Mu bahwa pada hari pengadilan-Mu kami oleh-Mu akan dipeliharakan. Kasihanilah kami ya Tuhan, ajar dan tetapkanlah hati kami kepadamu, supaya kami jangan tersesat dari jalan-Mu. Angkatlah hati dan pikiran kami dari jeratan perangkap duniawi, dan tanamkanlah di dalam diri kami kepercayaan yang teguh, yang merindukan kedatangan anak-Mu, Tuhan kami, untuk mengambil dan membawa kami bersamanya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan seperti rusa yang habis.
pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Tawari 13 ayat 3 sampai 13. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, 2 Tawari 13 ayat 3 sampai 13. Kita membacanya secara responsorial. Saya ayat yang ketiga, Jemaat Tuhan nanti ayat 4, nanti di ayat 13 kita bersama-sama. 2 Tawari 13 ayat 3 sampai 13, demikian firman Tuhan. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Silakan. Lalu Abia berdiri di atas gunung Zemar, masuk ke gunungan Efraim dan berkata, dengarlah padaku Yerobeam dan seluruh. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehoboam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud dan jumlah Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengaturkan kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Ayat 13 kita bersama-sama. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Terpujilah Tuhan kita kembali memuji Tuhan. Yesus juru mudiku. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru budiku. Takkan tenggelam, ku takkan goyah. Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang, badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru budiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah. Yesus menopang hidupku. 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 Marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita berbuat dosa terhadap sesama kita, terhadap teman kita, terhadap tetangga kita, terhadap orang tua kita, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang sengaja maupun tidak sengaja. Kini saatnya kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang kita perbuat selama 1 minggu ini. Kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk segala berkat dan segala perlindungan Tuhan, untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Keberadaan kami saat ini Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu di pagi hari ini, untuk segala hal pada hari ini, termasuk untuk masalah dan tantangan yang kami hadapi, bahwa di dalam semuanya itu ada kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau tinggalkan semuanya yang sudah berlalu ya Tuhan, dan mempercayakan segala kehidupan kami sesuatunya kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami. Juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Kami mau serahkan semua kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan kami kepadamu ya Tuhan. Taklukkanlah hati kami di dalam penyesalan dan pertobatan kami, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan, kasih setiamu ya Tuhan, yang tidak surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah hati dan iman kami ya Tuhan, supaya kami semakin kuat mendekatkan diri kepadamu, dan jangan biarkan kami Tuhan jatuh kembali ke dalam dosa, kelemahan kami, tetapi tuntunlah kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Tuntun dan peliharalah kami selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami, dengarkanlah doa pengampunan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Mau iring Tuhan. Sebelum kita datang tentang pengampunan dosa, kita bernyanyi saat sunyi, saat sepi. So
Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan. Nomor 5, hati yang gembira adalah obat. Kita yang sudah mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 3 ayat 1 sampai 5 di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Matius 3 ayat 1 sampai 5. Karena ayatnya cuma 5 ayat, kita membacanya secara bersama-sama. Matius 3 ayat 1 sampai 5. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis pada gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit.
dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kami mengundang KOR. Kami persilakan KOR untuk maju ke depan. Sampai berapa kali ku harus mengampuni saudaraku apabila dia menyakiti atau berbuat dosa kepadaku? Apakah sampai 7 kali seperti yang dipertanyakan Petrus? Dan kemudian Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali pengampunan. Seperti Bapa di surga mengampuni dosa kita, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali pengampunan. Seperti Bapa di surga mengampuni dosa kita, agar kita pun mengasihi sesama dan selalu mengampuninya. Andaikan kita tidak melakukannya, Yesus menghukum kita. Yesus menghukum kita. Yesus menghukum kita. Janganlah. Puji Tuhan, biarlah puji-pujian kita yang harum di hadapan kita. Sebelum kita masuk dalam pengakuan iman rasuli kita kembali memuji Tuhan. Jemaat kami undang kembali bangkit berdiri.
Doa mengubah segala sesuatu. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama jemaat dan segala abad. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sejenak mendengarkan warta pada minggu pagi hari ini. Pokok doa minggu ini berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk gereja Rawabadung, untuk pengembangan pelayanan dan pemberdayaan bagi anggota jemaat ini. Jadwal kita minggu ini yang pertama kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu sudah terlaksana dengan baik tadi pagi di Rawabadung di gereja kita ini pada pukul 8 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu kita dan juga guru-gurunya. Dan yang kedua latihan kor. Latihan kor dilaksanakan pada hari Minggu setelah ibadah umum di aula gereja. Nanti kita habis ibadah kita semua kumpul karena tinggal hari ini kita latihan kor untuk Natal nanti hari Minggu ke depan. Dan kita dihimbau semuanya tim kor untuk kita latihan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketiga, kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diadakan pada hari Rabu 27 November 2024 pukul 8 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan ibadah remaja setiap hari Sabtu dilaksanakan pukul 19 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati remaja-remaja kita pada hari ini, karena hari ini juga remaja tidak datang pas hari Sabtu, tapi mungkin gurunya ada halangan. Dan yang kelima, pelayanan doa. Pelayanan doa semalam diadakan di setiap hari Kamis 28 November 2024 pukul 8 WIB di Jakarta Selatan. Pemimpin doa Pendeta Ibu Dr. Andes Rasmia Nainggolan. Dan siapa yang ingin rindu berdoa dan rindu ingin didoakan, kita bisa di WA melalui grup atau Japri, dan kita akan doakan nanti di sana di Jakarta Selatan di Pesanggerahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan yang keenam, ibadah Sola Gracia dilaksanakan sore 24 November 2024 pada pukul 16 WIB sampai 18 WIB di gedung HKBP Pondok Kelapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan warta tambahan, Natal minggu pertama Desember tanggal 1 Desember 2024 hari Minggu ini, hari Minggu besok sudah kita Natal dan dilaksanakan pukul 5.30 WIB di tempat ini di gereja kita Presbyterian Rawabadung. Dan yang kedua akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan terhadap anggota jemaat saudara kami Dewi Anggriani Siahaan dengan Justrin Marhanes Simorakir, dan dilaksanakan di gedung BKOW Raden Inten pada hari Sabtu 30 November pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati nanti pengantin di hari tanggal 30 November. Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Lasmia Nainggolan. Sebelumnya kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Saat Ku Tak Melihat Jalannya. Saat
jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu hatiku percaya. Tuhan Yesus, katakan hatiku percaya. hatiku percaya. Kami semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami semua murid Tuhan, jemaat Tuhan, percaya kepada Kristus Yesus. Berkati kami semuanya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya. Dengan iman kami berkata, hatiku percaya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Hati kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah mengizinkan kami membuka mulut bibir kami untuk memuji-muji namamu, bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan suka dengan nyanyian dan pujian kami. Dengan itu Bapa, kami yakin bahwa pujian kami menjadi dupa yang harum dalam tahta kerajaan-Mu. Saatnya Bapa, kami mau mendengarkan sabda-Mu yang suci dan kudus. Perdengarkan bagi kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang masuk ke dalam hati kami. Sebab hati, kunci hati kami sudah terbuka buat Tuhan. Dan Engkau yang bertahta bagi hati kami. Sebab Engkaulah pemimpin kami, Engkau gembala kami. Meski Tuhan, kami tidak melihat jejak kaki-Mu ada di depan kami, tapi hati kami percaya kepada Tuhan. Iman kami kadang seperti Thomas, tetapi Tuhan datang menunjukkan tangan-Mu yang tertusuk paku. Kadang kami juga demikian, karena kami tidak melihat jejak kaki-Mu ada di depan kami. Engkau datang dengan mujizat-Mu, dengan perkara-Mu yang luar biasa bagi kami, sehingga kami keluar dari permasalahan kami. Saat ini kami datang bersyukur kepada Tuhan, datang mendengarkan firman-Mu. Dan atas undangan Tuhan ini, dengan kelembutan hati Tuhan, kami datang Tuhan, untuk Engkau ubahkan. Hati kami yang keras Engkau lembutkan, pikiran kami yang kacau balau Engkau meneguhkan, iman kami yang lemah Engkau menguatkan. Bahkan keadaan kami yang serba sulit, serba susah, diakibatkan oleh penderitaan dunia ini yang semu ini, hari ini Tuhan teguhkan kami, dan Tuhan berikan ketenangan, konsentrasi, sehingga Bapa dalam hidup kami bertemu dengan damai surgawi. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Jika Engkau memakai mulut bibir hamba-Mu bagi kami semuanya, panggillah dia dengan hikmat urapan dari surga. Jangan biarkan dia berbicara dengan pikiran, dengan hatinya sendiri, melainkan Engkau memakainya sebagai alat-Mu bagi kami semuanya. Oleh sebab itu, sembunyikanlah dia di balik salib-Mu yang kudus itu, supaya Engkau yang bertambah besar bagi kami semuanya, dan dia yang bertambah kecil.
Di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu diberitakan. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3. Karena hanya satu ayat, kita membacanya bersama-sama. Kita buka Injil Matius, yaitu Perjanjian Baru. Kita baca bersama-sama dari Matius 5 ayat 3. Mari kita baca ayat 3. Maaf saudara, kita membaca Matius 5 ayat 5. Ayat 5, satu ayat saja kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah kita semuanya yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Dimuliakanlah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memenuhi undangan Kristus, dan undangan itu kita penuhi pada saat ini. Kita bayangkan bagaimana leganya hati Tuhan, bagaimana senangnya Tuhan jika kita ada di tempat ini. Jadi kehadiran kita di tempat ini bukanlah kehadiran biasa-biasa, tetapi kehadiran yang mahal di hadapan Tuhan. Bayangkan kalau kita memberi undangan kepada seseorang, lalu undangan itu dipenuhi, datang untuk merayakan pesta kita. Bagaimana perasaan kita? Bahagia atau sedih? Senang. Di samping itu lagi diperlengkapi dengan pakaian yang bagus, yang lebih bagus lagi. Maka yang punya undangan senang atau tidak? Demikian juga Tuhan yang mengundang kita, sehingga kita didandani lebih dari bunga di padang, lebih dari segala apa yang di dunia ini. Udah kita lihat bagaimana indahnya, cantiknya burung merak ya. Lebih dari itu, kita datang berdandan ke rumah Tuhan. Itu sebabnya kalau orang datang ke rumah Tuhan asal-asalan, dipertanyakan imannya. Bagaimana ini mau menghadapi Tuhan yang dia tidak lihat, sedangkan gerejanya yang diperlihatkan di bumi ini tidak dihormati? Dipertanyakan. Tapi kalau dia datang dengan dandanan yang dari Tuhan, yang memuaskan hati Tuhan. Salah satu dandanan itu apa? Kelemah lembutan. Kita datang ke tempat ini karena Yesus lembut. Yesus yang lembut, maka dia menyukai umat yang lembut, ya. Tidak ada orang yang lembut menyukai orang yang kasar. Jika orang yang lembut bertemu dengan orang kasar, dia akan berpikir, bagaimana saya menghadapi ini? Karena dia sudah mendapat tantangan. Demikian pada saat ini, maka judul yang saya bacakan, yang saya sampaikan kepada saudara jemaat Tuhan di tempat ini adalah lemah lembut. Yesus adalah lemah lembut, maka kita harus lemah lembut. Tapi bukan seperti yang dikatakan di kitab Amsal. Orang miskin berbicara lambat dan lemah lembut karena dia takut. Tetapi ini beda. Lemah lembut tetapi kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lemah lembut artinya adalah kebaikan dan kemurahan hati dalam diri seseorang. Mari kita buka Efesus 4 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Tadi saya mengatakan bahwa lemah lembut itu artinya adalah kebaikan dan kemurahan hati dalam diri seseorang. Saudara bisa berkata dalam hatimu, kebaikan dari Lasmian, kerendahan hati dari Lasmian. Inilah yang dikatakan kelemah lembutan. Ya.
Jadi kelemah lembutan itu adalah kita yang murah hati, kita yang baik. Itu yang dikatakan lemah lembut, baik dan murah hati. Bukan hanya baik dan juga bukan hanya murah hati. Kalau salah satunya dipisah, salah. Kalau baik aja bisa saja salah. Sama dengan Robin Hood, salah di hadapan Tuhan. Dia baik. Ketika dia melihat orang miskin, maka dia merampas harta orang kaya, dan orang kaya itu dibunuh, disekap di kamar mandi, kemudian harta itu dibagi-bagi ke orang miskin. Ini bagi Tuhan salah. Tidak benar ini. Kalau hanya murah doang, apa yang datang murah, sesudah diberi kemurahan, lalu dia bersungut-sungut, omong sana, omong sini, omong sana, omong sini. Loh, dia dulu kalau bukan saya di Jakarta ini, kalau tidak saya yang membuat dia sekolah, dia tidak jadi apa-apa. Itu namanya bukan lemah lembut, tetapi itu adalah kemurahan yang tidak baik. Ya, ada yang murah hati tetapi tidak baik. Bagaimana itu? Dia baik, dermawan, tetapi mulutnya juga baik juga menyampaikan kepada orang lain. Sangat baik mulutnya untuk menyampaikan itu kepada orang lain, sehingga murah hatinya hilang. Ya, jadi lemah lembut adalah baik dan murah hati. Ini ada tertulis dalam Efesus 4 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Inilah yang dikatakan lemah lembut. Kita harus rendah hati. Lemah lembut yang sesungguhnya memiliki kekuatan atau kelebihan dan dapat menguasai diri dan mengontrol kekuatannya. Tidak hanyalah gunakan kekuatan yang dimilikinya, namun dapat menggunakan kekuatan itu benar dan bijaksana. Ya, kelemah lembutan itu sesungguhnya memiliki kekuatan dan kelebihan yang dapat menguasai diri, mengontrol kekuatannya. Jadi orang yang lemah lembut ini bisa kita lihat kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan dari sesamanya. Misalnya kita lihat dalam tokoh Alkitab ini Daud. Seorang Daud adalah raja yang kuat, yang sesungguhnya dia bisa melakukan apa saja kepada musuhnya. Tetapi ketika orang yang mau menghabisi dia, membuat dia mati, dia tidak mau membunuh. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya dia dilindungi Tuhan. Doanya ada di kitab Mazmur. Tuhan, Engkaulah pelindungku. Engkau Tuhan memprotek aku dari segala pedang yang jahat. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Dia tidak berperang kepada Saul, tetapi dia terus berdoa kepada Tuhan. Sesungguhnya dia punya kekuatan untuk mematikan atau menghabisi Saul. Inilah salah satu tokoh kelemah lembutan di dalam Alkitab Kristen. Jadi sesungguhnya dia mempunyai kekuatan. Kalau di dalam kehidupan kita sekarang ini, ya bisa kita lihat misalnya yang bertetangga. Kalau yang bertetangga ini kan kita harus supra menjaga, super protect lah, jangan sampai dia sakit hati. Karena kalau tetangga kita sakit hati, tidak ada damai sejahtera di rumah kita. Tidak ada. Keluar pintu, ketemu wajahnya, wih, ribut lagi. Nyapu halaman, kita taruh sampah di depan rumah, sedikit kena pagarnya, dia menyerang, ribut lagi. Kemudian anaknya yang datang ke rumah kita dia tidak tahu apa-apa karena anak kecil tidak tahu masalah orang tua.
Dia datang ke rumah kita bawa bonekanya dengan penuh gembiranya memanggil anak kita. Lalu kita datang dari dapur, kita lihat anaknya, hei, pik. Kaget anaknya. Ada apa deh? Kok saya dimarahin? Saya mau main kok bawa boneka. Akhirnya dia pulang. Ribut lagi. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus menjaga super protect, saling menghargai. Bagaimana caranya? Jangan terlalu masuk dalam privasi tetangga, atau disebut jangan terlalu kepo. Ada yang sering kepo di sini tetangganya? Nggak ada yang ngaku. Di Rawabadung nggak ada, makanya Rawabadung aman dan sentosa. Di sana jauh. Rawabadung nggak pernah ada orang berantem. Lah, saya pernah pergi ke, nggak sebut ya namanya kampung-kampung. Ya saya sebut aja Dolok Sanggul kan, Dolok Masiho kan luas ya. Saya pergi ke Dolok Masiho, aku 4 hari di situ. Setiap pagi ada orang berantem, ada orang yang gula. Gak jelas apa yang diperebutkan. Memperebutkan jagung aja bergulat. Nah, itu. Tapi mereka itu gereja. Nah itu gak perlu dicontoh. Nah saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barangkali kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang lebih dari tetangga kita, yang sesungguhnya kita mampu membuat segala sesuatu untuk menghancurkan dia, menghabisi dia, tetapi kita tetap lemah lembut. Lalu kita katakan, kenapa Ibu Neni, anak saya kan datang bawa boneka untuk main dengan anakmu, kenapa sih diusir? Dia kan gak tahu apa-apa. Dia bisa berbicara lembut dan mampu mengontrol. Komunikasi yang bisa dikontrol oleh pikiran dan hati. Inilah yang lemah lembut. Inilah orang yang lemah lembut. Jadi mulai sekarang orang yang bertetangga dari gereja Rawabadung ini bertobat, berdamai. Kalau tidak berdamai, nanti bumi ini tidak menjadi milikmu. Karena jika kita memiliki bumi ini, kitalah orang yang paling berbahagia. Ya, lemah lembut. Lemah lembut itu bertetangga. Kalau bersaudara, saudara kandung. Biasa dalam saudara kandung itu sering tidak mempunyai nasib yang sama, nasib yang berbeda-beda. Tetapi anehnya kalau kita yang bersaudara ini, keberhasilan kita sering kita tunjukkan kepada saudara kandung kita. Entah kenapa. Jadi beraninya kita di dalam. Kalau di luar kita baik, sopan, lemah lembut. Tapi kalau di rumah kita akan bicara, lihat tuh anak saya udah dokter spesialis, sebentar lagi udah jadi dokter, udah ini dan lain sebagainya. Saudara yang lain yang tidak sama nasibnya dengan kita, dia akan pergi ke dapur dan mencari piring kotor supaya dia mencuci piring di kamar mandi. Ada kan kayak gitu? Nggak tahan dia mendengarkan cerita-cerita saudaranya tentang kelebihan anaknya yang luar biasa, tentang kelebihan-kelebihannya, sehingga dia mau nangis, lalu dia turunkan piring dari rak piring, dicuci di kamar mandi supaya dia bebas nangis di kamar mandi. Ada seperti itu kan? Sedih hatinya. Lalu kalau dicari, mana mama si Neni? Cuci piring gak apa-apa, biarin, memang itu udah bagiannya. Bagian saudara yang nasibnya kurang beruntung, cuci piring lah itu. Yang lebih beruntung, dia akan ngobrol untuk memuaskan diri sendiri. Ya itu. Jadi saudara bersaudara itu masing-masing punya kelebihan. Dan ada juga kebalikannya. Dia yang paling miskin, dia yang paling banyak ngomong, dia yang paling suka nangis, dia yang paling suka berbohong. Katanya dia tidak pernah diperhatikan saudaranya. Ada juga yang seperti itu. Dia selalu mengeluh dan selalu mengatakan, apa? Saya tidak pernah diperhatikan. Apa? Ini kan kuat, ini dan lain sebagainya. Nah, jika
Di antara saudara bersaudara ini ada yang kuat, lalu dia mengatakan, kamu, lalu dilawan orang yang rendah itu bukan orang yang lemah lembut. Tetapi jika ada saudara yang bijaksana, yang lemah lembut, menurut Alkitab dia mengatakan, jangan gitulah Kak. Hidup ini kan gak sama nasibnya. Kalau nasibmu seperti itu, ya terimalah. Jangan suka mengeluh. Jangan suka ingin mengandalkan saudara-saudara kita yang lebih kaya. Jangan ya Kak. Mari kita nikmati hidup kita dengan penuh ucapan syukur. Ini namanya orang yang saudara yang lemah lembut. Jadi kalau kita punya saudara seperti itu, atau kita sendiri hari ini bertobat. Udah berapa orang yang harus disuruh bertobat? 2 ya. Yang punya tetangga suka ribut. Yang punya saudara suka saling menyalahkan, ya. Suka saling menyalahkan. Maka dikatakan ini orang tua syukur masih hidup. Kalau dia sudah tidak ada, pencarlah kita semua 13 bersaudara. Tidak ada lagi yang saling mengenal, karena tidak ada yang lemah lembut. Gak mungkin dari 10 bersaudara gak ada yang kuat. Pasti ada yang kuat. Tetapi yang kuat ini tidak mau mengikuti karakter Kristus, supaya dia lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Karena Tuhan Yesus adalah sumber dari segala berkat. Kalau yang kuat ini mau memberkati yang 12 ini, pasti dia akan lebih kuat lagi dan lebih kuat lagi. Sebagaimana Yusuf yang lemah lembut dan Daud yang lemah lembut itu. Daud yang lemah lembut, Yusuf yang lemah lembut itu, yang bijaksana mengatasi segala persoalan saudara bersaudara. Kalau Daud mengatasi keluarga, kerajaan, maka Daud diberkati Tuhan, sehingga dari keturunan Daud lahirlah tokoh besar, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga Yusuf, karena dia lemah lembut, dia kuat, dia mempunyai kelebihan yang bisa diandalkan dan mendatangkan kebaikan. Dan kelebihan kekuatan ini diberikan, dibagi kepada orang lain dengan penuh rendah hati. Rendah hati. Dia katakan, mari, itu tanah Gosen saya sediakan untuk saudara-saudaraku. Maka semua saudaranya yang berjumlah 70 orang ditaruhkan di tanah Gosen. Hidup damai sejahtera, sandang, pangan, papan, sejahtera semuanya. Karena Yusuf lemah lembut. Mau lemah lembut? Amin. Apakah saudara kuat? Karena yang lemah lembut itu adalah orang yang sesungguhnya punya kelebihan dan kuat. Kelebihan dan kekuatannya itu ditaruhkannya untuk memberkati orang lain. Jadi kelemah lembut itu bukan perkara intonasi saudara, bukan perkara dialek bahasa, bukan. Kalau dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, ya bisalah semua orang Sunda nanti yang masuk surga. Bisalah nanti semua orang Sunda yang diberkati oleh Tuhan. Coba orang Sunda lemah lembut nggak bicara? Orang Solo lemah lembut nggak? Ya, Orang mana lagi? Batak. Orang Batak nggak lemah lembut. Berik Tuson. Kalau dia guru, dulu kan masanya penghapus. Berik Tuson, Soleh Parmatami. Tapi muridnya bagus atau enggak? Bagus, berhasil. Itu lemah lembut saudara. Karena tujuannya dari kelebihannya memberkati orang lain. Kalau orang sudah mengatakan bagaimana? Matanya diperbesar sedikit, lalu murid memperbesar, diperbesar matanya. Lo mata saya kubil bu, gak bisa lagi diperbesar katanya. Dijawab bu, bagaimana bu? Mata saya kubil bu. Ya kan mata kubil kan gak bisa besar lagi kan? Iya. Dijawab. Seperti saya dulu pertama kali ngajar,
di PSKD tahun 91, 92, 91 lah ya. 91, saya nggak tahu bahasa Medan itu secari kertas itu dengan selembar kertas sama. Lalu saya mengatakan, anak-anak, hari ini kita ujian. Ambil secari kertas, tapi dengan lembut. Ambil secari kertas. Kita melaksanakan ujian pada hari ini. Lalu anak-anak meledek saya. Disobek itu kertasnya. Ditaruhnya di mejanya. Loh, kertasnya mana? Ini Bu. Selembar. Loh, kalau kan Ibu tadi bilang secari. Kalau secari ya ini katanya. Secari kertas ini. Jadi saya yang salah. Tentu tidak marah kepada murid. Maaf ya, saya kan dari Medan. Jadi kalau di Medan, kalau dikatakan secari kertas adalah ini selembar. Jadi hanya penyampaian aja ya anak-anak. Gitu. Kalau guru yang galak, kamu meledek saya ya? Saya hitung 1 kali 24 jam keluar dari kelas ini. Ada kan guru seperti ini? Kalau saya masuk, kau keluar katanya. Keenakan muridnya. Guru udah datang, saya akan keluar katanya. Hukuman yang salah. Ada guru seperti ini. Saya masuk, kau keluar. Keenakan muridnya. Dia pergi ke kantin, merokok dia. Wah. Saya, kalau ditanya, ngapain kamu di sini? Disuruh Ibu Lasmian keluar. Gak salah kan dia? Kan disuruh. Iya. Jadi itu sedikit iklan ya. Jadi lemah lembut itu ada kekuatan, kelebihan yang dia miliki, tetapi dia gunakan untuk memberkati orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sudah memberikan contoh-contoh, yaitu Daud sebagai kakak beradik, satu keluarga berkeluarga. Jika saudara ada di tempat ini, mendominasi kekuatan dari saudara-saudaramu, berkatilah mereka. Yakin firman Tuhan tidak pernah bohong. Kalau saudara punya kekuatan yang lebih dari saudaramu, lalu saudara memberkati saudaramu itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara akan menambahkan terus berkat-berkat kepada saudara, dan saudara tidak pernah dibiarkan menjadi ekor. Tokoh Alkitab telah membuktikan. 2 nama sudah disebutkan, yaitu Daud dan Yusuf. Kemudian, saudara kalau mau mengenal suami saudara lembut atau kasar, saudara itu kan mempunyai saudara yang sudah punya suami kan. Mana lebih kuat, perempuan atau laki-laki? Jangan dipelesetkan ya. Laki-laki ya. Laki-laki lah lebih kuat. Yang ketawa itu berarti dia mempelesetkan. Laki-laki lah lebih kuat. Laki-laki jika berani menampar perempuan, itu adalah orang yang kasar dan tidak berlaku di hadapan Kristus. Makanya kalau dalam perang, lihat perang itu ya. Dalam perang itu perempuan disiksa, ditarik dan lain sebagainya. Oh, ini gimana nih laki-laki. Tapi laki-laki, perempuan itu sudah maki-maki, sudah kasar, sudah ludahin, dia tetap menahan dan mengontrol, tidak memukul perempuan itu dan tidak memaki, dia selalu diam. Inilah laki-laki yang kuat. Ini laki-laki yang kuat, dan laki-laki ini pasti diberkati Tuhan. Karena sesungguhnya dia mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menghabisi itu perempuan. Tampar aja sekali dia akan terlempar. Tetapi dia adalah lemah lembut. Dia tahan, dia bisa mengontrol, dan dia tidak melukai perempuan itu. Jadi kalau ada perempuan terbunuh, dibunuh oleh 5 laki-laki, laki-laki yang tidak benar. Sampai kapanpun, sampai ke keturunannya, keempat, kedua, keempat, ketiga, kedua, ke satu, pasti akan menjadi orang yang terhina. Dari kecil bisa kita lihat loh saudara. Jika kita punya anak, misalnya ada 4, seorang adik suka melempar abangnya, suka jahat kepada abangnya. Jika abangnya punya mainan dirampas,
Tetapi abangnya tidak mau mukul adiknya, karena menurut dia adiknya ini lemah. Maka dia mengalah untuk menang. Ini nanti si kakaan yang mengalah ini akan menjadi orang baik dan lemah lembut, diberkati Tuhan. Tapi kalau seorang abang lihat anak adiknya yang kecil pukul, cubit dan lain sebagainya, itu jahat. Ini harus dididik, digembalakan khusus anak yang seperti ini. Itu yang dimaksud Yesus dalam Matius 4 ayatnya yang keberapa tadi? Kedua. Kelembutan ini adalah kepekaan watak dan kebaikan perilaku yang didasarkan pada kekuatan dan didorong oleh kasih. Kenapa dia bisa mengontrol tadi? Ya, perempuan ini sudah meludahi dia, sudah maki-maki dia, bahkan sudah menampar dia. Tetapi laki-laki itu diam, tidak menjambak, tidak menari. Itu adalah dorongan kasih. Sama seperti hari ini, saudara bertanya, kenapa ya lilin itu ada satu di sini, sedangkan sekarang belum minggu Advent? Sesungguhnya menurut kalender gerejawi 1 Desember yaitu hari Advent yang pertama, disebut dengan Advent yang pertama, tanggal 1 Desember, minggu besok. Disitulah setiap gereja membuat lilin satu di depan altar. Tetapi kok berbeda dengan Rawa Badung ya? Ya, Rawa Badung itu pelupa, termasuk pendetanya. Takutnya hari Minggu lupa jemaat Rawa Badung. Minggu Advent lilin gak dipasang. Sesuai dengan kalender gerejawi, lilin itu akan dipasang satu di altar. Tapi karena saya menyadari jemaat-jemaat Rawa Badung banyak yang suka lupa. Kalau mungkin jadi pilot, pesawat penumpang sudah naik kapal pesawat, pilotnya lupa bawa kunci, jadi nggak bisa terbang. Sering kita seperti itu. Ambil mobil di Rawa Badung, capek-capek datang ke Rawa Badung naik motor, naik Rawa Badung. Kuncinya tinggal di Pondok Kelapa. Naik ke mobil, pintu tertutup, gak bisa bawa mobil karena kunci tinggal. Balik lagi ke Pondok Kelapa. Capek kan? Jadi ini lilin diperlihatkan, diingatkan kepada siapa yang pertama mengingat hari Minggu adalah hari Advent pertama dan bawa lilin dan menyalakan di sini, dialah yang lebih mencintai Tuhan Yesus. Dan inilah yang dikatakan lemah lembut, ada kelebihannya dari jemaat yang lain. Mau hari Minggu berlomba? Hari Minggu mau berlomba bawa lilin? Amin. Amin ya. Jangan-jangan nanti kita udah lagu keempat lilin gak nyala. Lalu yang satu colek, lah lilin gak nyala. Akhirnya satu sama lain tertawakan kebodohannya sendiri. Itu arti lilin yang di sini, mengingatkan ya bahwa kita yang lemah lembut hari Minggu akan menyalakan lilin pertama di depan altar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kelemah lembut yang ada di dalam diri kita menandakan bahwa kita adalah kuat, tidak lemah, aktif. Kelemah lembutan itu menandakan bahwa kita satu, kuat. Saudara kuat dengan saya kuat, amin. Amin. Kuat, jangan ada yang lemah ya. Jangan sakit fisik dokter memastikan bawa ke psikiater. Berarti apa? Orang gila itu kenapa sebab dia gila? Karena apa? Pemalas. Lebih banyak menghayal daripada bekerja. Makanya dia harus ke psikiater. Ngapain ke psikiater?
psikiater, datang aja ke gereja. Nanti Roh Allah akan membakar semangat kita untuk bekerja. Karena Tuhan mengatakan orang yang tidak bekerja jangan kasih makan. Jadi pengangguran jangan dikasih makan, harus bekerja. Berani dan tidak malu. Malu, ngapain? Malu itu adalah karena kita melanggar firman Tuhan. Kalau kita ada di firman Tuhan, jangan malu. Gereja kita hari Rabu kunjungan. Coba lihat jemaat mana yang lemah. Lalu diutus 1 orang atau 2 orang. Malu aku. Aku malu. Dikira nanti ngajak-ngajak ke gereja kita. Lah, jangan kita membaca pikiran orang. Sesama Kristen harus saling menguatkan. Karena kita satu tubuh di dalam Kristus. Kendati pula dia ada di rawa badu. Kita dengar dia kanker stadium 4. Jadwal kita Rabu kunjungan. Dari anggota jemaat, baguslah pergi ke sana berdoa. Doakan supaya dia sembuh. Jangan dikatakan malu ah. Nanti dikira nanti bawa-bawa jiwa ke gereja kita. Jangan baca pikiran orang. Kalau kita membaca pikiran orang, kita lemah. Jadi orang Kristen malu karena apa? Melanggar firman Tuhan. Jika kita malu karena kita melanggar firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kenapa malu? Karena kita adalah orang yang lemah lembut. Kendati itu kita meski dihina serta dilanda duka, mari melayani dengan sepenuh. Kan begitu kan? Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Siapa yang dimuliakan, saudara? Saya paling gak suka dikatakan itu anggota Pardede itu. Dia kan gereja di situ. Waduh, gimana kekristenannya ini? Pernah saya marahin. Pardede gak pernah mendirikan jemaat di bumi. Mengerti? Yang mendirikan jemaat adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang mencurahkan darahnya untuk mendirikan jemaat. Jadi tidak ada manusia di bumi ini yang mendirikan jemaat. Yang mendirikan jemaat adalah siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Itu ya. Jadi kalau kita senang, seperti contoh, aduh, Bapak itu kanker stadium 4. Ada waktu saudara, karena jadwal kita Rabu, Selasa mungkin saudara sudah berpikir, Selasa ada kunjungan kami untuk melayani. Ada orang yang perlu pertolongan, berdoa. Pergi ke sana. Jangan malu. Tadi malam suami saya kan Bapak Mazmur dirawat di rumah sakit karena sakit. Hari Kamis kami pulang dari doa semalaman, Jumat dia sudah hitam mukanya, hitam dari mukanya sampai ke kaki. Seperti ini hitamnya. Lalu saya ambil minyak. Tapi bagusnya saya datang dari petukangan, dia nggak marah. Dia tanya, tadi malam doa yang benar ya? Benar. Cuman agak telat karena kecapean. Jadi kami mulai agak telat. Selesai jam 6. Selesai jam 6. Gimana? Gak apa-apa melulu. Ini udah hitam semua mukanya. Ke rumah sakit ya? Enggak. Dia paling malas dibawa ke rumah sakit. Tapi kita udah takut. Udah hitam mukanya. Mazmur juga ada WA, Mak, Bapak sakit. Kita lagi di tol. Tapi sampai di rumah 3 jam baru bisa mau dia dibujuk. Lalu Nina berusaha untuk membujuk dia. Lalu kami bawa ke rumah sakit Hermina. Di rumah sakit Hermina dia katakan sama dokter UGD, saya nggak apa-apa. Ini perutnya kenapa? Kenapa keras? Kata dokter UGD. Ini karena saya olahragawan, jadi keras.
mau dirawat, nanti ketahuan sakit saya. Biarin. Sekalian diperiksa semuanya. Ditanya, ini tangannya kenapa bengkak semua? Kenapa ini? Ditanya dokter. Oh, ini karena saya kira saya mau dapat duit, dokter. Jadi gatal. Rupanya nggak dapat duit. Katanya sama dokter. Lalu dokternya jawab, enggak Pak Edi. Berarti Bapak mau dapat duit banyak. Langsung amin. Saya gituin, jangan sampai lewat kata dokter itu. Lalu, aduh, saya disuruh ke poli. Ibu ke poli aja. Dia nggak ada penyakit kok, kata dokter. Aduh, saya ini nggak bisa dirawat, padahal dia udah hitam mukanya. Lalu dengan bantuan Rodi datang. Dia pintar komunikasi kepada dokter. Akhirnya dia ke dokter UGD. Lalu dokter UGD itu, tadi saya mau dikirim ke poli. Saya dengan Bapak Masmur mau dikirim ke poli. Ke poli aja Bu. Ini tempat orang yang kritis, yang harus dilayani prioritas, kata dokter UGD. Pak, kan udah seminggu dia makan bubur. Makanan gak mempengaruhi Bu, katanya sama saya. Saya dipelototin. Wah, dokter sekarang keras-keras banget pikiran. Saya juga ciut. Saya nggak mau melawan dokter sama polisi, karena kalau dokter marah kita bisa disuntik mati tiba-tiba. Makanya dokter jangan dilawan. Nanti kita disuntik mati. Kita kan nggak tahu suntikan apa yang dibawanya itu. Takutnya racun disuntikkan ke tubuh kita, ya kan? Lalu iya kalau orang pintar diotopsi, kalau orang bodoh seperti kita ya mati-lah di situ. Lalu dikubur. Ternyata dia diracuni dokter. Ya kan? Kalau orang bodoh seperti kita, kalau ada orang pintar, otopsi dulu. Nah, kita kan seperti itu. Jadi saya nggak mau melawan dokter. Melawan polisi juga saya nggak mau. Melawan hakim juga nggak mau. Kalau polisi dilawan, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan, ya kan? Jadi kita kalau baik komunikasinya, mungkin kita dilayani. Nah, dengan komunikasi yang baik antara Rodi dan dokter, saya lihat dari jauh dokternya bikin jempol kayak gini. Saya lega, wah berarti ini bisa dirawat. Lalu datanglah dorongan tempat tidur, Pak Edi naik, diterima ini dirawat. Lalu ditaruhlah di perawatan, ditaruhlah suntikan, dimasukkanlah suntikan 4 botol dari ininya, dan dipotollah dia semuanya sama dokter, dan segera ditangani sampai ke ruangan. Saya senang banget saudara, karena dia bilang nggak ada perasaan apa-apa. Kalau nggak ada perasaan apa-apa, ngapain Bapak kesini? Ya kata dokter, dipencet ini keras. Ini kenapa keras Pak? Karena saya olahragawan. Gini, kalau saya bangun, saya angkat kaki saya, lalu saya gini, dipraktekkan. Bisa pula dipraktekkan. Jadi dokternya melihat gak ada apa-apa juga. Jadi hampir disuruh pulang. Setelah itu udah dirawat, impulsnya dibuka terus. Bolak-balik dia pencet-pencet perawat. Perawat datang, ada apa Pak Edi? Ini impuls dibuka aja. Gak bisa saya duduk. Dibuka impulsnya lalu dia duduk. Nah kalau dia pusing, dibel lagi, dipasang lagi, dibel lagi, dipasang. Untung perawatnya pada baik semuanya. Nah kemarin ada acara kami. Saya udah janji. Ada saudara kita dari Ambon, namanya Leli, yaitu saudara dari Eba. Mungkin saudara Eba mengatakan kami doakan dari pesanggrahan. Jadi sembuh, entah kebetulan atau tidak, ibu itu sembuh dari penyakit gula, sembuh dari penyakitnya. Karena dia senang, maka kami dipanggil untuk ucapan syukur. Lalu saya katakan, iya, hari Sabtu jam 5 ada waktu kok. Ternyata hari Sabtu jam 5 saya ada di rumah sakit. Saya, aduh gimana ini ya? Kata Tuhan, baik atau tidak baik keadaan harus melayani. Karena saya sudah janji. Lalu ditelepon sama tim, bagaimana dengan Eba? Jadi nggak untuk kebaktian? Saya katakan jadi. Dasar Pak Pardede kelihatan kasar tapi lembut. Saya katakan, Pak, ada loh jadwal kami melayani jam 5. Sana aja. Jam sana aja, tangan gini. Oh iya, bisa ya. Lalu saya disuruh dijemput, lalu pergi ke pelayanan. Pulang dari situ ditanya, bagaimana, bagus gak pelayanannya? Bagus. Kalau kau dukung pelayanan, penyakitmu itu sembuh. Kesempatan saya supaya saya didukung untuk melayani. Oh iya katanya. Sakit apapun itu bohong itu dokter, kau sembuh. Iya ya. Kesempatan saya kan.
supaya dia tidak bersungut-sungut kalau kita pergi melayani. Karena setiap hari Kamis wajib doa semalam suntuk. Jumat baru bisa balik. Kayak kemarin balik dia udah sakit, tapi dia tidak marah. Nah itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang seperti ini namanya lemah lembut. Diizinkan walaupun dia dalam keadaan kritis atau keadaan yang tidak baik, sakit. Coba kalau suami orang lain, maaf ya, bodat, kayak foto homar saya tahu lalu foto bisa ngerako, mati mau. Ada suami kayak gitu. Tapi kalau ini tidak, dia lemah lembut. Kita doakan supaya dia lebih maju dan lebih sukses lagi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang lemah lembut itu tidak berlebihan. Ya, sebenarnya emasnya banyak. Kalau ada kaleng segede persembahan ini penuh sebenarnya emasnya. Sebenarnya. Tapi kalau ke gereja nggak dipakai semuanya. Coba kalau emas yang disimpannya itu dipakai. Mungkin ini juga ikut di emas ya, keningnya ya. Ya kan? Kasihan. Kalau di segini ini kena, keningnya kena, tangannya kena sampai ke lengan, ini tangan sampai ke lengan, semua dipakai. Apa dikatakan orang? Gila kan? Gila atau disebut dengan ponga. Tetapi walaupun banyak emasnya, berliannya, itu, kalau dia ke gereja dipakai yang kecil-kecil, yang cocok dengan usianya, yang cocok dengan usianya. Kalau nggak cocok dengan usia, biar juga emas semahal apa itu jelek. Kemudian tidak kasar. Orang Batak kasar atau tegas? Tegas. Puji Tuhan. Tegas ya? Ya, tidak kasar. Tidak mudah terprovokasi. Provokator. Ini di sekeliling kita selalu ada provokator. Sebenarnya dia tidak mau marah sama orang itu, tapi karena dibakar-bakar, diprovokasi, akhirnya terjadi pembunuhan, dipotongnya leher musuhnya itu. Ada terjadi seperti itu. Dan orang yang memotong leher orang itu pastilah dia orang bodoh. Iya kan? Suami suka begitu, diprovokasi itu-itonya. Itu loh, Eda itu. Kalau uang yang kau cari itu kau kasih ke dia, dimakannya, dikasihnya ke mamanya, dikasihnya ke ito-itonya, habislah kau jadi sapi perahan lah kau nanti. Tiba-tiba suaminya dapat duit banyak, dikantongi, nggak dikasih ke istrinya. Akhirnya datang perempuan nakal, disikat habis, pulang-pulang mabuk. Hancur kan? Suami yang bagaimana? Bodoh. Ada perempuan kayak gitu di sini, suka mencampuri itonya. Kalau ada bertobat. Tidak mudah terprovokasi, tidak sombong. Kemudian siap menerima prestasi orang lain. Ini yang terakhir, dalam kelembutan. Nanti dia akan menerima upah di Matius 5 ayat 3. Bukan Matius 5 ayat 3, upahnya adalah di Matius 5 ayat 3. Sekali lagi, adakah orang yang tidak suka melihat kemajuan tetangganya? Amin. Di Rawabadu pernah seperti itu. Tiba-tiba saya menjadi orang kaya menurut orang Rawabadu. Katanya Pak Dede udah jadi orang kaya, dia punya babi ngepet. Katanya mereka udah mengintai babi ngepet itu pernah gesek-gesek pintunya Pak Dede. Makanya Pak Dede banyak duit. Sehingga suatu kali mereka kompromi, rapat di musola. Dia katakan malam ini rumah Pak Dede kita bakar aja. Tapi salah satu dari komplotan datang ke rumah bawa ayam. Mamanya Masmur, hati-hati malam ini rumahmu mau dibakar. Katanya kamu memelihara babi ngepet. Hah? Babi ngepet? Ketahuan orang Rawabadu nggak punya sekolah. Di Rawabadu kan gitu. Jadi saya sombong. Saya nggak tahu babi ngepet. Di Rawabadu memang nggak ada sekolahnya, makanya saya dikatakan punya babi ngepet. Kita orang kerja keras loh. Bapak Fardin itu orang kerja keras. Lalu saya lari-lari ke rumah pendeta Odibala. Pak pendeta, katanya
malam ini rumahku mau dibakar. Kenapa? Katanya saya punya babi ngepet. Dari mana info? 3 orang dipanggil. Lalu Pak Onibala temuin 3 orang itu, dibawa ke rumah Pak Onibala. Lalu ditanya, dari mana tahu? Mamanya Mazmur. Kalau Onibala manggil saya mamanya Mazmur. Dari mana tahu kalau mamanya Mazmur punya babi ngepet? Dari sini, dari sini. Lalu orang ini 3 juga berantem di rumah pendeta, hampir janggut-janggutan rambut. Orang ini 3. Akhirnya tersiar lah, nggak benar itu Pak Dede punya babi ngepet. Sampai sekarang aman. Ada yang mengatakan saya makan ari-ari karena lahir anak di belakang rumah, kemudian ari-arinya hilang. Nggak tahu siapa yang ngambil ari-ari. Katanya saya yang makan. Dicari-cari kemana-mana, ari-arinya hilang. Hanya tinggal semutnya doang. Jadi katanya saya yang makan ari-ari. Karena pernah mungkin lihat di film horor, ada perempuan makan ari-ari sehingga perempuan itu menjadi kaya. Mungkin itu yang ditontonnya. Sekarang belum baru. Karena dia tidak siap menerima prestasi orang lain. Saya pernah, saudara. Tapi dari situ saya tidak pernah ribut. Kemana saya pergi ketika mendengar berita itu? Kemana? Ke pendeta. Bukan saya ke polisi, ke pendeta Onibala. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Pada waktu itu saya belum tahu selatan, saya belum tahu Pondok Kelapa, tapi Tuhan perlihatkan semuanya. Saudara mau diberkati Tuhan? Lemah lembut. Lemah lembut, buka Matius 5 ayat 3, kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Berbahagialah orang ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bumi adalah impian setiap manusia, karena di bumi ada kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Engkau jadikan menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati, meski kami mempunyai kelebihan kekuatan di antara saudara-saudara kami yang lain, tetapi kami tetap lembut dan rendah hati dan mampu berbagi satu sama lain. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita memberikan persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang ke-8. Kantong persembahan dijalankan.
marilah kita menyatukan hati kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Maha Kuasa, Maha Ajaib, dan Maha Mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mati, disalib, dibangkitkan, dan naik ke sorga. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwasannya gerejamu ini adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, senantiasa Tuhan kami terus beribadah, setiap hari Minggu kami berkumpul. Inilah kami ya Tuhan. Berkatilah gerejamu ini ya Tuhan. Berkati pemimpin gembala kami, Ibu Pendeta Lasmian beserta dengan Bapak Pardede, Amang Pardede. Tolonglah Tuhan, berikan marifat kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan. Kami teringat Tuhan akan Amang Pardede, pasti pulih dan disembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Juga begitu juga Tuhan dengan Saudara Mazmur dan Saudari Nina Tuhan, Engkau berkati kedua anak beliau, berikan masa depan yang indah, harapan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, gerejamu ini Tuhan, dari Koinonia, Marturia Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang campur tangan dalam keadaan gereja ini ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dimanapun berada. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan keluarga-keluarga jemaat Gereja Presbyterian Indonesia. Tolonglah Tuhan, berkati rumah tangga yang ada, yang terus senantiasa pada hari Rabu Tuhan, yang terus dilaksanakan ibadah-ibadah Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah menjadi takut akan Tuhan. Juga anak-anak sekolah minggu terus Tuhan, biar orang tua Tuhan menyerahkan anak-anak mereka agar takut akan Tuhan, agar Tuhan pikirannya diubahkan, hati anak-anak juga diubahkan. Juga Tuhan, remaja Tuhan, pemuda-pemudi, biarlah juga takut akan Tuhan. Inilah generasi-generasi-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi anak takut akan Tuhan, bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bermasyarakat, terlebih bernegara, dan juga Tuhan terlebih-lebihnya Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan pembangunan, daya, cita-cita, visi misi yang Tuhan sudah tetapkan, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Teringat kami juga akan Tuhan memperingati Tuhan, merayakan dengan sukacita bahwasanya kelahiran-Mu telah datang. Terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau juga yang campur tangan dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan kami menyambut sampai ke tahun baru. Kesehatan dan perlindungan datangnya daripada Tuhan. Tuhan adalah gembala kami dan tidak akan kekurangan kami. Tuhan menetapkan langkah orang, sebab tiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam Tuhan, sebab kami berserah. Yang sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Kita naikkan kidung penutup dari ibadah hari ini, yaitu dari pujian yang ke-9.
dan nyanyian ini biarlah merupakan doa bagi saudara yang meminta kepada Tuhan pada saat ini. Sebab firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul di atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Allah hadir bagi kita semuanya karena Dia adalah omnipresent. Angkat tangan saudara supaya Allah turun tangan kepada saudara, tangan kiri saudara taruh di dada, dan nyanyian ini biarlah menjadi doa bagi saudara dan kita semuanya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati, Amin. Kau memberkati jemaatmu pada saat ini Bapa. Haleluya. dan Engkau sudah memberkati, Engkau sudah melindungi, dan Engkau sudah mendengarkan doa dan permohonan kami. Saat ini Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk hari Natal yang dilaksanakan oleh jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan tolong ketika kami merayakan perayaan Natal hari Minggu, dan pada perayaan Natal ini kami gabungkan dengan ibadah raya yang kami laksanakan di sore hari. Tuhan, tolong terlibat Engkau di dalam perayaan ini. Jauhkan dari antara kami pesta pora, tetapi kami mau merayakan dengan penuh kemuliaan hikmat dari Tuhan. Kami bersukaria di dalam Tuhan, merayakan kedatangan-Mu di dunia ini Bapa. Tuhan, pribadi lepas pribadi yang berperan di dalam perayaan Natal ini, baik tortor, baik itu sekolah minggu, baik itu remaja, baik siapa saja yang mengisi acara pada hari Minggu ini, hari Minggu depan nanti ya Bapa. Tuhan, Engkau juga yang dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk dana-dana yang diperlukan untuk perayaan ini, baik untuk sekolah minggu yang kami inginkan untuk memperbesar hati mereka dan mengingat hari perayaan Natal itu sangat penting dalam sukacita dan kegembiraan mereka. Cukupkan dana bagi kami semuanya ya Tuhan, sebab Engkau adalah sumber dari segala rahmat. Kami juga berdoa untuk pemberkatan pernikahan, yaitu anggota jemaat di tempat ini, Dewi Anggriani Siahaan dengan Josprin
Marhanes Simorangkir yang akan dilaksanakan di Gedung BKW Raden Inten pada hari Sabtu 30 November pukul 10 WIB. Tuhan, dalam pernikahan ini Engkau yang memberkati mereka, dan sebelum mereka hadir di gedung itu, bahkan sebelum pelayan-pelayanmu, hambamu ada di sana, Engkau sudah lebih dahulu di sana ya Tuhan, untuk memberikan berkat bagi setiap orang yang memenuhi undangan pada hari Sabtu nanti. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi setiap jemaat-Mu yang meminta dan yang mencari dan yang mengetok. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan pada saat ini. Dan kami juga percaya bahwa ketua kami yaitu Bapak Edi Pardede, suami hamba-Mu, telah Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Kami percaya kuasa Allah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Kau sudah menyembuhkannya. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita pada saat ini. Terima kasih Bapak, Kau menerima doa kami ini karena kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah, kau sudah diberkati dengan kelemah lembutan dari Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati dari Allah Bapa kita di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang sudah diberkati, marilah kita semua memberkati orang lain supaya mereka juga ikut akan kasih sayang dari Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera sekarang kekal. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin.